Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kena Pratiwi. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan lisan mengenai tugas magang di luar kelas hari ke-1. Sebelumnya saya izin untuk melihat soal-soalnya. Terus di sini yang ke-1 mengenai di sini ada fun learning dan juga small step system. Yang A, mengenai fun learning. 1. Apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang di dalamnya sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Terus yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Proses belajar harus fun learning karena agar dapat memberikan sebuah kesenangan, kenyamanan dan kebahagiaan bagi anak. Jadi proses belajarnya itu anaknya itu menikmati gitu. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar si anak ini secara intrinsik tanpa unsur paksaan apapun. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Yaitu wajib. Fun learning, proses belajar yang menyenangkan itu wajib diterapkan di Bimba agar cepat tumbuhnya minat belajar pada diri setiap anak. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yaitu semuanya wajib ya, baik anak-anak, motivator, kepala unit, tapi yang paling utama itu anak-anak. Anak-anak itu wajib merasakan fun learning terlebih dahulu karena anak-anaklah yang kita bimbakan, seperti itu. Baru setelah itu motivator dan juga kepala unit. Yang keenam, siapakah yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yaitu tentunya motivator dan kepala unit. Motivator pertama wajib untuk menciptakan fun learning dalam setiap kelasnya ya gitu, agar proses belajarnya itu tadi menyenangkan, anak ini bersemangat, antusias dalam merasakan proses belajarnya gitu. Dan kepala unit pun di sini juga berperan untuk menciptakan fun learning lewat pengawasan apakah sudah tercipta fun learning atau tidak dalam proses belajar tersebut gitu. Terus yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning gitu. Untuk menciptakan suasana yang fun learning atau yang menyenangkan tentunya harus dengan dua syarat, yaitu melakukan small step system dan juga individual system, yaitu proses secara bertahap dan juga pendekatan secara individual kepada setiap anak-anak. Jadi yang pertama itu tadi kita harus bertahap dulu untuk menciptakan, karena tidak mungkin menyenangkan kalau nggak bertahap gitu. Nah setelah itu kita juga harus individual, melakukan pendekatan kepada setiap anak, mencari tahu tentang karakter si anak, kesukaan si anak. Itu penting agar memudahkan kita untuk menciptakan suasana yang fun learning gitu. Yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Ya tentunya kita bisa melihat dengan sikap dan ekspresi si anak nih, apakah dalam selama proses belajar di dalam kelas anaknya semangat atau tidak, antusias atau tidak. Terus apakah anak ini happy, bahagia atau murung dalam kelasnya, itu kita bisa melihat gitu. Jadi kalau misalkan suasananya sudah tercipta fun learning, pasti anaknya itu bakal antusias dan happy dalam kelas. Tapi kalau misalkan fun learning itu belum tercipta, tentunya anaknya itu akan merasa bosan dengan menunjukkan ekspresi yang tidak enak gitu. Yang kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan gitu. 1, anak ini akan antusias, tertarik gitu, semangat untuk melakukan proses belajar di dalam kelasnya bersama motivatornya gitu kan. Yang kedua, anak ini jadi suka belajar, tertarik dan ingin terus belajar gitu. Dan yang ketiga, anak dan motivator menikmati proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas yang dalamnya itu menyenangkan, sehingga itu akan menimbulkan tumbuh minat dan baca dan belajar si anak itu secara intrinsik. Itu kalau misalkan proses belajar dilakukan secara fun learning. Yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Itu tadi, kalau misalnya menyenangkan itu kebalikannya ya, bisa kayak misalkan anaknya ini
gampang merasa bosan di dalam kelas, tidak happy gitu, terus nggak semangat untuk mengerjakan modul-modul yang diberikan sang motivator. Terus yang kedua, anak ini jadi tidak suka belajar, dan akhirnya terhambatnya tumbuh minat baca dan belajar pada diri anak tersebut gitu. Yang B di sini mengenai small step system. Satu, apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Seperti itu. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system, yaitu agar terciptanya fun learning, karena tidak mungkin fun learning kalau tidak bertahap. Yang ketiga, apa tujuan dari small step system? Tujuannya yaitu agar terciptanya suasana belajar yang menyenangkan gitu. Jadi tujuan dari small step system ini agar dapat terciptanya nih suasana belajar yang menyenangkan di dalam kelas. Yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Tentunya motivator tersebut harus tahu keadaan si anak. Maksudnya tuh motivator tuh harus tahu kemauan dan kemampuan si anak. Contoh misalkan kemampuannya anak ini cuma sampai sini, berarti motivator bisa membimbangkannya sesuai dengan kemampuannya yang sampai mana. Terus kemauan, kesukaan si anak, kalau misalkan anaknya ini lagi nggak mood, motivator mengajak anaknya dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan yang disukai si anak. Jadi harus tahu karakter dan kesukaan si anak tersebut terlebih dahulu agar bisa bertahap gitu. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Tentunya kalau misalkan proses belajarnya itu small step system atau bertahap, maka akan cepat terjadi terciptanya gitu proses belajar yang menyenangkan, yang fun learning di dalam kelas. Jadinya anaknya itu jadi senang dan semangat, antusias, ingin belajar gitu, ingin jadi anaknya itu suka belajar gitu. Kalau misalkan dilakukan secara bertahap, kalau misalkan anaknya ini sudah senang, sudah fun learning, jadinya anaknya ini akan cepat tumbuh minat baca dan belajarnya. Yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system gitu? Kalau misalkan nggak bertahap nih, misalkan motivator tidak melakukan secara bertahap, tentunya nanti anaknya ini akan apa ya, tidak menyukai proses belajarnya. Itu anaknya tidak senang dalam melakukan proses belajar yang ada di dalam kelasnya. Anaknya tertekan, terus anaknya tidak mampu dalam proses belajarnya, sehingga nantinya nggak apa ya, minat baca dan belajarnya itu terhambat karena anak ini tidak apa ya, tidak bertahap, tidak fun learning gitu. Jadi takutnya nanti anak ini jadi benci belajar, jadi nggak suka gitu kan. Jadi minat baca dan minat belajarnya pun lama akan tumbuh gitu. Jadi penting sekali untuk menerapkan small step system agar terciptanya segera fun learning dan tumbuh minat baca dan belajar pada diri setiap anak yang dibimbangkan. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai tadi fun learning dan juga small step system. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan dan kekurangan. Saya pun lagi dalam proses belajar. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.